Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan, pimpin tuntun kami untuk memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar buah dari hikmat adalah kasih dan rendah hati. Diambil di Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata hikmat dikaitkan dengan dua karakter praktis, yaitu kasih dan rendah hati. Dapat kita simpulkan bahwa kasih dan rendah hati adalah salah satu wujud nyata hikmat. Seperti pedang bermata dua, kasih memiliki sisi pasif dan aktif. Kasih menolak untuk merugikan orang lain, apalagi mencelakakan orang itu. Dalam hal ini, kasih memiliki makna pasif untuk tidak berbuat jahat. Secara aktif, kasih mendorong kita untuk melakukan sesuatu, yakni kebaikan kepada sesama kita. Tidak berbuat jahat memang bagian dari kasih, namun ini hanya bagian pasifnya. Berbuat kebaikan kepada orang lain membutuhkannya adalah bagian yang aktif dari kasih itu. Memiliki atau melakukan satu dari kedua hal itu bukan saja tidak berimbang akan kasih, tapi kasih itu hilang. Rendah hati juga bermata dua, pasif dan aktif. Secara pasif, orang yang rendah hati adalah orang yang menolak untuk meninggikan diri. Dengan kata lain, rendah hati merupakan lawan dari keangkuhan. Dari sisi aktifnya, rendah hati merupakan upaya terus-menerus untuk hidup sesuai dengan realitas. Rendah hati berarti bisa melihat realitas siapa kita dan menerima diri seadanya serta hidup sesuai dengan fakta. Sebaliknya, orang yang angkuh tidak melihat realitas dengan tepat dan tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Akibatnya, ia hidup berdasarkan diri yang tidak pernah ada. Ia hidup tidak ilusi. Kenyataannya bukan demikian. Imbalan untuk orang yang rendah hati adalah Tuhan mengasihaninya. Ayat 34. Orang yang rendah hati mungkin tidak dikenal dan mungkin tidak diakui oleh orang. Ia tidak dikasihani dan tidak dihormati siapa-siapa. Tapi Tuhan mengasihaninya dan akan mewariskan kehormatan kepadanya. Ini yang terpenting. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani untuk tidak diakui dan ia berani untuk tidak mengakui. Orang yang mengasihi adalah orang yang berani untuk mengorbankan perasaannya untuk tidak melukai orang lain dan berani mengorbankan apapun demi kebaikan orang lain. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa biarlah Tuhan Kau yang akan memberikan kami buah daripada hikmat ini, bagaimana kami harus mengasihi dan rendah hati terhadap satu dengan yang lainnya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.